Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya akan kembali mengupdate tentang penyusunan kalender pendidikan, khususnya yang telah berhasil kami susun di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun pelajaran 2021-2022. Tentu ini akan menjadi panduan bagi guru, kepala sekolah, dan juga pengawas dalam melaksanakan proses pembelajaran di satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB. Nah, tentu untuk jenjang yang lain itu bisa menggunakan ini sebagai acuan untuk menyusun kalender pendidikan. Nah, saya akan awali dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley. Informasi ini saya dapatkan dari salah satu radio yang waktu itu adalah disampaikan secara langsung oleh Rektor ITB, dan beliau mengatakan bahwa penentu kesuksesan seseorang, saya bisa ambilkan ada 6-7 aspek yang penting untuk dijadikan acuan oleh kita semua. Yang paling pertama itu adalah bersikap jujur kepada semua orang, mempunyai disiplin yang baik, pintar bergaul. Lalu di berikutnya adalah bekerja lebih keras daripada orang lain, mencintai karir pekerjaan. Dan di berikutnya adalah bagaimana kualitas kepemimpinan. Nah, tentu ini jujur kepada semua orang, disiplin, lalu bekerja lebih keras dan mencintai pekerjaan. Ini adalah sangat cocok dengan kondisi di kita satuan pendidikan. Siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, dan poin ini tentu adalah 6 aspek atau 7 yang saya sebutkan tadi, diimbangi dengan mengapa di pembelajaran itu perlu adanya penyelarasan. Maka kita mulai penyelarasannya ada 3 aspek yang menjadi penting agar disiplin, kerja keras, dan juga mencintai karir kita harus dimulai ditata di satuan pendidikan itu bagaimana terpenuhinya kebutuhan belajar siswa. Ada 3 yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama adalah tantangan pembelajaran dan skill kebutuhan abad 21 ini yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk siswa itu dipenuhi, diperoleh, diberikan sehingga memiliki pengalaman dan juga kompetensinya meningkat. Nah, di berikutnya adalah saat ini terjadi revolusi teknologi, informasi dan jaringan itu telah menggeser perilaku dan cara belajar anak. Sehingga bagaimana anak-anak begitu di derasnya arus informasi, maka saat ini agar skill dan tantangan itu bisa dipahami dengan baik, maka kuncinya adalah bagaimana learn, unlearn, dan relearn ini menjadi sesuatu yang penting. Belajar ulang. Lalu unlearn-nya ini bagaimana menghapus konsep yang salah. Dan bukan hanya menghapus konsep yang salah, tetapi bagaimana bisa memilah begitu informasi yang mungkin banyak tidak sesuai dengan skill yang diperlukan, maka dipilah, jangan diambil, pilih yang sesuai dengan kompetensi kita yang kita inginkan, lalu kembangkan secara lebih mendalam. Relearn terus menerus. Nah, di tuntutan pedagogik guru, tentu paradigma baru pembelajaran ini tidak bisa diabaikan oleh guru, termasuk optimalisasi teknologi sebagai media dan sumber pembelajaran, lalu bagaimana praktik baik yang bisa dioptimalkan oleh guru, karena saat ini itu teknologi
betul-betul harus menjadi adaptasi kita semua. Bagaimana misalnya pembelajaran dengan video call, bagaimana menggunakan Google Formulir, bagaimana menggunakan GCR atau Sibajaka, dan seterusnya. Ini betul-betul bisa menjadi fokus kita. Di berikutnya adalah kepala sekolah harus melakukan reorientasi, penyesuaian leadership yang diarahkan pada pencapaian hasil belajar siswa, pengembangan budaya sekolah dan SDM, serta SDM-nya harus terus melakukan pembelajaran, melakukan pengembangan diri, dan juga pelibatan komunitas, masyarakat, orang tua, pakar, DUDI, dan juga IDUKA itu menjadi penting. Nah, bagian semua ini tentu akan mengarahkan kita di pembelajaran tahun ajaran baru 2021-2022 yang tentunya akan kita mulai di 1 Juli 2021. 30 Juni 2021 itu adalah akhir dari tahun pelajaran 2020-2021, sehingga ketika kita ikuti dari laporan Kompas itu mengatakan bahwa pembelajaran model kombinasi luring dan daring ini masih akan terus menjadi pilar pendidikan kita, dan pemakaian platform teknologi digital tetap akan menjadi pilihan. Sekolah berhadapan dengan tantangan keterbatasan jaringan internet, perangkat komunikasi, dan beban kuota, sehingga PTM kalaupun di zona-zona tertentu di pandemi ini, maka tidak bisa juga akan secara langsung serentak, tetapi akan bertahap pada kelas yang tinggi diawali, lalu diikuti dengan kelas yang rendah. Nah, oleh sebab itu, tahap pertama yang penting di dalam menyikapi tahun pelajaran baru yang tentu bagaimana tahapan menyusun kalender pendidikan. Ini yang cukup penting untuk kita sama-sama lakukan. Nah, di sini saya sudah katakan, akhir tahun pelajaran 2020-2021 adalah Rabu 30 Juni 2021, dan tentu di kalender ini kita akan mulai bagaimana menyusunnya. Harus ada dasar hukum, dimulai dari undang-undang, PP, peraturan pemerintah, Permendikbud, mungkin keputusan menteri, perdirjen, dan juga di bawahnya ada pergub. Dan di berikutnya di sini sudah kita pandu ada 11 bab, mulai dari ketentuan umum, kemudian penutup, serta ada lampiran kalender 6 hari sekolah dan juga 5 hari sekolah, jenjang SMA, SMK, dan SLB. Kemudian bagaimana poin pentingnya adalah kita menginput hari libur, yaitu ada hari Minggu, hari libur umum, libur hari besar, libur hari raya, kemudian libur khusus puasa, libur semester 1, dan libur semester 2. Ini penting untuk menjadi bagian kita. Nah, lalu di berikutnya bagaimana permulaan tahun pelajaran 2020-2021 itu dimulai pada hari Senin 12 Juli 2021, sehingga kita bisa melihat konsideran dari kalender pendidikan yang sudah kita coba berikan, yaitu sesuai yang tahapan tadi. Yang pertama kita mulai dengan dasar hukumnya, ini ada undang-undang dan seterusnya, sampai kepada bagaimana di 11 babnya. Ada bab 1 ketentuan umum, kemudian di bab 2 itu ada penerimaan peserta didik baru, bab 3 itu ada hari pertama tahun pelajaran, waktu kegiatan pembelajaran, kemudian sampai kepada akhir tahun pelajaran, ada libur dan seterusnya, penutup. Nah, poin penting yang kita bisa perhatikan di sini adalah di ketentuan umum. Saya kira kita sudah memasukkan poinnya, ada penilaian, ada termasuk juga penilaian tengah semester, sampai kepada hal-hal penting lainnya, yaitu hari pertama tahun pelajaran. Ini yang penting, yaitu dimulai pada hari Senin 12 Juli 2021. Nah, selanjutnya adalah yang cukup penting, ada tentunya di pasal 5, bagaimana kepala satuan pendidikan berkewajiban membuat program sekolah sebelum dimulainya tahun pelajaran baru.
Apa saja? Yang pertama ada rencana kerja jangka menengah RKJM 3-5 tahun, rencana kerja tahunan, sampai kepada kalender pendidikan ini, dan jenjang sekolah itu penting ya, supaya nanti memasukkan mungkin ada hari ulang tahun sekolah dan kegiatan-kegiatan lain di luar dari kalender Dinas Pendidikan yang sudah keluarkan. Nah, berikutnya ada analisis minggu efektif, kemudian ada silabus, ada rencana RPP daring dan luring, PPT mandiri berbasis penemuan dan modul pelaksanaan proses pembelajaran. Ini semua disiapkan, termasuk asesmen, juga rubrik-rubrik penilaian. Kemudian yang juga cukup penting di sini adalah pelaksanaan dan jadwal tindak lanjut supervisi. Kemudian pedoman pelaksanaan mulai dari KTSP, ini harus juga menjadi perhatian. Kemudian ada peraturan akademik dan juga mungkin ada bagaimana sinkronisasi kurikulum SMK dengan industri dunia usaha dan dunia kerja. Nah, di berikutnya saya akan masuk di poin penting berikutnya, itu adalah di kegiatan pembelajaran. Saya kira sudah biasa di hari libur. Kita ingin lihat karena di hari libur inilah nanti akan menjadi acuan. Nah, hari libur dimulai di pasal 20, hari libur sekolah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, hari libur ada beberapa libur di sini, mulai dari libur khusus Ramadan, libur Idul Fitri, libur khusus dan cuti, tanggalnya itu. Nah, termasuk juga ada libur umum tahun 2021. Ada juga libur umum di tahun 2022. Kemudian, nah ini keterangan penjelasan libur pada saat bulan puasa. Kemudian akhir tahun pelajaran itu adalah di 30 Juni 2022. Nah, di berikutnya tentu setelah libur dan juga hari-hari lainnya kita isi, maka tahap berikutnya adalah bagaimana kita melengkapi untuk mengisi libur dan juga kegiatan-kegiatan, mulai dari mengisi kalender pendidikan yang dibagi menjadi jenjang SMA, SMK, dan SLB untuk ada yang 6 hari dan ada yang 5 hari. Nah, tentu formatnya yang harus diperhatikan itu adalah ketika kita sudah membaca ketentuan umum dari keseluruhan dari konsideran kalender pendidikan, maka langkah pertama kita akan menginput beberapa poin yang menjadi hari tidak efektif, terutama masuk kepada jumlah hari minggu. Ada hari libur khususnya minggu, cuti bersama itu mungkin akan ditinjau ulang. Ada yang namanya LHB, libur hari besar, kemudian juga LKP, libur khusus puasa, kemudian juga ada di libur hari raya, LHR. Nah, ini setelah ini semua kita input, maka lalu kita hitung jumlah minggu, libur, dan juga di sini kita sudah hitung minggu efektif semester 1 itu ada 24, dan minggu efektif pada semester 2 itu ada 25. Itu di jenjang baik itu SMA, SMK, itu semua sama. Jumlah minggu efektifnya sama. Ini kita mulai. Ini adalah yang SMA 5 hari. Kemudian ini adalah SMK 6 hari, 24 dan 25. Lalu di sini SMK yang 5 hari, ya.
kemudian ini ada SLB. Nah, lalu di poin penting setelah kita berhasil menghitung minggu efektif, maka yang akan menjadi acuan sahabat guru hebat itu adalah dari jumlah keseluruhan minggu efektif, maka karena ada di kegiatan itu ada MPLS dan juga ada penilaian di akhir-akhir semester, maka akan saya berikan panduan untuk menghitung jumlah efektif yang nanti akan digunakan di Prota Prosem 1 dan 2. Maka Juli efektif untuk proses pembelajaran itu ada 2 minggu, Agustus 4, September ada 5, Oktober itu ada 4, November 4, dan Desember 1, karena minggu keduanya sudah ada penilaian semester. Nah, sehingga jumlahnya efektifnya dari 24 itu ada 20. Kemudian di Januari di semester 2 ini khusus kelas 10 dan kelas 11 itu adalah jumlahnya 20 di semester 1 dan 20 di semester 2. Nah, berikutnya untuk kelas 12 semester 2-nya berbeda. Kalau semester 1-nya sama 24, 5, 4, 41, 20, dan di semester 2 karena nanti di April itu sekitar minggu ketiga itu sudah diperkirakan ujian sekolah, maka jumlah yang ada adalah 14. Tetapi jumlahnya total adalah 34, sudah memenuhi minimal jumlah minggu efektifnya adalah 32. Nah, apa manfaatnya? Mengacu pada rincian minggu efektif tahun pelajaran 2021-2022, diharapkan kita guru-guru menggunakan kalender pendidikan ini sebagai acuan untuk menyusun Prota Prosem 1, Prosem semester 1 maksudnya, program semester 2, silabus RPP daring dan luring, ataupun nanti akan ada PTM-nya, PPT berbasis penemuan konsepnya juga ini penting. Kemudian yang berikutnya adalah merancang materi pembelajaran sesuai tuntutan KD yang digunakan sebagai acuan, apakah menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum khusus edisi pandemi atau kurikulum KTSP yang nanti akan dipadukan yang akan digunakan sebagai acuan. Tentu penting juga merancang penilaian sesuai tuntutan KD, mengacu pada level kognitif dan bentuk AKM sebagai pembiasaan literasi dan numerasi bagi siswa. Nah, yang terakhir itu adalah jangan lupa sahabat guru hebat semuanya, juga penting untuk melakukan pengembangan diri, karena dari pengembangan diri yang akan dilakukan tahun depan ini akan memungkinkan sahabat guru hebat memperoleh pengembangan karir lebih lanjut. Terima kasih, salam sehat selalu.